Tiga. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Malam. Selamat malam semuanya. Eh, s- Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul via Zoom meeting ya untuk membahas atau mempresentasikan tugas tes ketiga. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sebelumnya yang kami hormati Ibu Siti Diploka Sulistianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penerawangan Ilmiah, dan juga teman-teman sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas terkait dengan tugas dari case ketiga ya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Iya, sudah. Iya, terlihat. Baik, ya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan laporan dan penalaran ilmiah dari case ketiga ini. Ya, di sini ada nama-nama kelompok kami. Silahkan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Rizky. Perkenalkan, nama saya Devi Maharani Putri. Saya dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Baik, terima kasih Devi. Silahkan lanjut. Ya, baik. Terima kasih Rizky. Perkenalkan, nama saya Litansyah Adi Aksa Tias Wicaksono dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Baik, terima kasih atas paparan juga Ditansyah. Dan juga lanjut dengan saya, yakni Muhammad Rizky Rasid. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini yang akan kita bahas. Ya, di sini akan coba dijelaskan oleh rekan saya, yakni Devi. Silakan Devi. Baik, terima kasih Rizky. Sebelum kita lebih lanjut membahas tugas, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu pengertian dari dekonstruksi dan rekonstruksi. Pengertian dekonstruksi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut cara membaca sebuah teks, sastra maupun filsafat. Dekonstruksi mengurai unsur-unsur yang terkandung di dalam yang eksplisit dari suatu teks, tetapi juga menguraikan tatanan yang tidak disadari atau implisit, yang merupakan asumsi-asumsi tersembunyi yang terdapat di balik teks. Selanjutnya, pengertian rekonstruksi adalah proses penyusunan kembali unsur-unsur yang terurai menjadi teks utuh. Rekonstruksi artinya penataan kembali suatu struktur maupun unsur. Rekonstruksi pada sebuah teks merupakan kerja penyusunan kembali teks yang menjadi objek penelitian yang selanjutnya menjadi dasar kajian. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada teks 1 dengan sebuah artikel penelitian yang berjudul Problematika Evaluasi Pembelajaran dalam Mencapai Tujuan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan selama pandemi COVID-19. Penelitian kualitatif, yaitu studi literatur atau literatur studi. Berdasarkan uraian di atas, selama pandemi COVID-19, pembelajaran daring merupakan hal mutlak yang harus dilakukan baik dalam proses kegiatan belajar mengajar maupun mengevaluasi pembelajaran. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Kegiatan evaluasi inilah yang membuat guru bertindak sebagai
perantara untuk mencapai tujuan pendidikan selama masa pandemi. Guru harus memahami tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran selama pandemi, sehingga mampu menyiapkan metode strategis yang andal dalam pembelajaran daring, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan menarik, sehingga kegiatan evaluasi berfungsi dengan baik. Pada kenyataannya, ada guru yang tidak peduli tentang hal melakukan evaluasi yang monoton. Dalam pembelajaran yang terpenting adalah guru masuk ke dalam kelas, mengajar, melakukan evaluasi monoton, mengutamakan nilai akhir, melaksanakan waktu evaluasi sesuai dengan keinginan dan kenyamanan guru terlepas dari konsep dasar evaluasi untuk keperluan pendidikan. Asumsi terpenting guru di akhir semester adalah ia telah mencapai target kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakcocokan antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan di era pembelajaran mandiri. Oke, next. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur yang terkandung di dalam teks tersebut. Yang pertama, tujuan penelitian, metode penelitian, latar belakang penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian. Oke, next. Telaah unsur-unsur. Tujuan penelitian, di dalam teks ini ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya unsur yang kedua adalah metode penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif studi literatur. Oke, next. Unsur yang ketiga adalah latar belakang penelitian. Pada teks terdapat unsur latar belakang penelitian yang berisi mengenai penjelasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Yang terakhir adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya ketidakcocokan antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan di era pembelajaran mandiri. Oke, next. Saya kembalikan lagi kepada Rizky. Ya, baik, terima kasih Devi atas pemaparannya. Itu tadi perihal pembahasan ya terkait dengan teks satu yang kita coba kerjakan dalam bentuk dekonstruksi. Untuk teks dua ini akan dicoba jelaskan oleh rekan saya, Tansyah. Namun ada sedikit kendala, jadi kami mohon izin sebentar untuk melakukan penyesuaian. Mohon izin untuk stop share sebentar ya. Ya, silakan dilanjut, Litan. Ya baik, terima kasih Rizky. Saya izin melanjutkan pemaparan yaitu pada teks yang kedua. Teks ini berasal dari artikel penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi. Bisa di next.
Ya, baik. Untuk dekonstruksi teks kedua ini sendiri, ada beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam teks kedua ini. Yaitu yang pertama ada gambaran pelaksanaan penelitian, lalu yang kedua ada lokasi penelitian, lalu yang ketiga ada metode, subjek, serta teknik pengambilan data, lalu yang terakhir ada hasil penelitian. Bisa di next. Ya, baik. Untuk gambaran pelaksanaan penelitiannya, unsur pertama yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan selama pandemi COVID-19. Lalu untuk unsur yang kedua yaitu lokasi penelitian. Unsur ini dapat ditemukan dalam teks yang menjelaskan bahwa penelitian dilaksanakan di SDN 1 Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Bisa di next. Ya, untuk selanjutnya unsur ketiga yaitu metode, subjek, serta teknik pengambilan data penelitian. Unsur ini dapat ditemukan dalam teks yang menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan guru SDN 1 PG sebagai subjek serta wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Lalu yang terakhir, hasil penelitian. Dalam teks tersebut menjelaskan bahwa terdapat 4 kendala pelaksanaan pembelajaran daring, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, permasalahan jaringan, pengelolaan proses pembelajaran, proses penilaian, dan pengawasan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Rizky. Terima kasih atas pemaparannya, Ditansyah. Baik, itu tadi terkait dengan teks kedua. Sekarang kita akan lanjutkan ke teks selanjutnya, yakni teks ketiga. Ya, di sini ada salah satu jurnal yang kami ambil dari eh, jurnal Lembaga Ilmu Pendidikan, yakni tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai unsur-unsur apa saja yang kita telaah atau kita rincikan di sini. Baik, di sini ada beberapa unsur yang dibahas, yakni yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada metode dan teknis analisa penelitian, dan juga ada hasil penelitian serta implikasi penelitian. Baik, yang pertama kita akan coba bahas mengenai tujuan penelitian. Di sini bisa dilihat terkait dengan unsur yang ini sangat jelas terdapat dalam teks yang menyatakan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran daring di Indonesia pada masa pandemi COVID. Kami mengambil hal ini karena di dalam jurnal atau konten di dalam jurnal tersebut membahas perihal dengan masa pandemi COVID-19 seperti itu. Terdapat di abstrak dan juga di metode penelitian sampai kepada simpulan. Dan untuk metode dan teknis analisa penelitian atau di metode penelitiannya itu, unsur ini eh, dapat ditemukan dalam teks bahwa penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan serta analisa kualitatif sebagai teknik analisa data. Jadi, untuk analisa kualitatif dan metode studinya itu bersumber dari jurnal tersebut seperti itu. Ya, dan untuk hasil penelitiannya ataupun hasil dari observasi yang dilakukan oleh yang bersumber dari jurnal tersebut ditemukan dalam teks yang menyatakan bahwa penelitian tersebut menemukan dampak positif dan negatif dari pembelajaran. Jadi terdapat beberapa unsur yang terdapat di si penelitian dilakukan oleh orang yang melakukan penelitian tersebut. Dan untuk apa sih implikasi penelitiannya? Implikasi penelitian dapat dilihat pada tulisan tersebut, pembelajaran daring berpeluang untuk terus dilaksanakan dengan sistem blended learning, guna menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang efektif dan efisien. Jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa kontennya sebenarnya terfokus kepada pembelajaran yang berguna untuk sistem blended learning dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang efisien dan efektif. Nah, dan pada bagian ini, peneliti ingin menyampaikan bahwa meskipun pembelajaran daring memiliki dampak negatif, tetapi pembelajaran daring tetap memiliki peluang untuk diteruskan.
serta dilaksanakan dengan sistem blended learning guna terciptanya pembelajaran digital yang efektif dan efisien. Ya, jadi kalau kita melihat pada teks-teks yang sudah kami uraikan, kami telaah pada teks dekonstruksi tersebut, sebenarnya teks dekonstruksi itu merupakan upaya kita bagaimana kita membaca, bagaimana kita mencoba merepresentasikan isi dari teks tersebut seperti itu. Seperti tadi contohnya ada uh, bagaimana membaca tujuan penelitian ataupun metode analisa dan sebagainya. Itu merupakan salah satu literasi bagaimana mengartikan dari suatu teks ataupun jurnal dan sejenisnya seperti itu. Dan kita masuk kepada teks rekonstruksi. Ini juga terkait dengan ketiga teks tersebut ya. Di sini tertulis bahwa penulisan ketiga teks tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran Indonesia pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Penelitian ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metode penelitian seperti metode kualitatif, studi literatur, metode deskriptif kualitatif, serta studi kepustakaan. Ini metode yang digunakan dari ketiga jurnal yang kami gunakan atau sebagai acuan sumber. Penelitian ini memberikan hasil temuan yaitu ada ketidakcocokan antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan, serta terdapat 4 kendala atau permasalahan atau problematika di sini yaitu ada kurangnya saraf dan prasarana, ada permasalahan jaringan, pengelolaan proses pembelajaran, serta penilaian dan pengawasan yang menjadi kendala dalam pembelajaran sini atau evaluasi pembelajarannya itu kendalanya itu seperti itu. Setelah ditemukan adanya dampak positif dan negatif dari pembelajaran. Jadi rekonstruksi itu kita mencoba untuk dari kata rekonstruksi ya, membangun ulang seperti itu. Jadi building ulangnya itu dari teks yang sudah kita uraikan, kita satukan kembali tapi dalam bentuk yang lebih eh, kita pahami atau kita mudah mengerti bahwa sebenarnya oh ternyata ketika beberapa teks yang telah kita deskonstruksi atau kita baca menjadi suatu ringkasan dan kita satukan itu terdapat suatu korelasi ataupun kesamaan ataupun jadi lebih mudah kita untuk menangkap informasi dari teks-teks tersebut. Seperti itu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang kami sampaikan dan juga bermanfaat bagi kami. Kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.